Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli, author. Chapter 25. Rahasia yang terungkap. Setelah insiden tamparan dan ludahan dari wanita tak dikenal itu, malam di rumah kontrakan terasa sunyi dan menyesakan. Safira duduk memeluk lutut di sudut ranjang, wajahnya masih memar, namun bukan itu yang paling menyakitkan. Yang menggores jiwanya adalah pertanyaan. Siapa wanita tadi sebenarnya? Yuda mondar-mandir di ruang tengah, gelisah. Dengan suara lirih namun tegas, Safira akhirnya bersuara. "Mas, siapa perempuan itu?" Yuda diam sejenak. Sorot matanya berubah tajam, refleks emosinya terpancing. "Udah, jangan bahas dia lagi." Bentakan itu mengguncang hati Safira. Matanya langsung basah, namun ia tak berkata apa-apa. Yuda menatap wajah istrinya yang mulai berlinang air mata dan ia menyesal. Maaf, sayang. Aku kelepasan, aku cuma nggak tahu harus jawab dari mana." Yuda mendekat dan duduk di samping Safira. Untuk pertama kalinya, Yuda merasa lelah memendam semua ini. Wanita tadi namanya Neni. Dia mantan istriku. Dia ibu kandung Dio dan Santi. Safira membelalak. "Jadi, dia yang dulu Mas ceritakan? Yang sempat di RSJ?" Yuda mengangguk, berat. "Dulu dia sabar, terlalu sabar. Tapi aku banyak salah. Setelah anak kedua lahir, dia mulai goyah. Aku salah besar saat itu. Aku bukan suami yang baik." Safira memejamkan mata. Hatinya kacau. Kini semuanya mulai masuk akal. Kenapa Dio dan Santi terkadang menyebut nama Mama Neni saat tidur? Kenapa ada kesedihan yang tak bisa mereka ucapkan? "Kenapa kamu gak pernah cerita sebelumnya, Mas?" bisik Safira. "Karena aku takut kamu pergi setelah tahu semuanya." Safira tak menjawab. Hanya memandang keluar jendela, menatap gelap malam. Kebenaran yang terkuak malam itu membuat hatinya campur aduk. Ia ingin mengerti. Tapi luka di wajahnya dan luka di hati Neni tak mudah ia abaikan. Pagi itu mendung, seolah langit pun ikut merasakan kegundahan di hati Yuda. Ia duduk di teras kontrakan bersama Safira, gelas kopi dingin di tangannya tak lagi tersentuh. Safira duduk di sampingnya dengan raut wajah tenang, meski ada luka tersisa dari tamparan beberapa hari lalu. Yuda menarik napas panjang, lalu berkata, "Rumah itu aku mau jual aja, Fir." Safira menoleh pelan. "Kenapa, Mas?" "Setelah kejadian kemarin, aku sadar mungkin rumah itu justru sumber masalah. Aku kira bisa bangun masa depan, ternyata masa lalu belum selesai. Nggak mau kamu makin sakit karena ini semua." Safira menunduk dan berpikir. Ia tahu rumah itu dulu dibangun dengan semangat baru, harapan baru. Tapi setelah kejadian Neni datang melabrak, semuanya berubah. Rumah itu kini terasa seperti simbol dari luka dan keserakahan masa lalu. "Kalau itu keputusan terbaik, aku setuju, Mas," sahut Safira. Yuda menatap istrinya, penuh haru. Ia tidak menyangka, di balik kelembutan Safira, ada kekuatan yang sulit ditemukan di perempuan lain. "Kita mulai dari awal nol ya, walau di kontrakan kecil, asal kita tenang dan gak saling menyakiti, aku rela," lanjut Safira. "Kalau lagi enak, kalau gak enak," canda Yuda. Wajah Safira bingung dan cemberut. Yuda langsung merangkul istrinya dan berkata, "Bercanda sayang." Kepala Yuda mengangguk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai bukan karena hartanya,
Tapi karena ada seseorang yang benar-benar ingin berjalan bersamanya, meski tanpa rumah megah. Hari-hari selanjutnya, Yuda mulai mengurus surat penjualan rumah setengah jadi itu. Kontrakan kecil yang dulu terasa sempit, kini terasa hangat. Di satu sisi, Neni mendengar kabar rumah itu akan dijual dan dalam hatinya ada rasa puas, seolah ia menang. Namun apa yang tidak diketahui oleh Neni adalah bahwa kemenangan tak selalu soal memiliki, tapi kadang tentang siapa yang mampu melepaskan. Rumah itu akhirnya berdiri kokoh, meski belum sepenuhnya sempurna. Namun Yuda tak sempat menikmati hasil keringatnya. Sesuai rencana yang telah dibicarakan dengan Safira, rumah itu segera dijual dan tak butuh waktu lama, hanya berselang 3 hari. Seorang pengusaha kecil tertarik dan langsung menebusnya dengan harga yang pantas. Di tangan lain, Yuda menggenggam amplop besar berisi uang hasil penjualan rumah itu. Bukan dengan senyum lebar atau sorak kemenangan, melainkan dengan ekspresi lega dan sejumput duka. Ia tahu yang ia jual bukan sekadar bangunan, tapi harapan yang dulu ingin ia bangun bersama seseorang yang kini tak lagi ada di sampingnya. Hari keempat, Yuda mengajak Safira dan kedua anaknya pindah ke kontrakan baru. Kontrakan ini lebih luas dari sebelumnya, dengan 2 kamar, ruang tengah yang cukup nyaman, dan halaman kecil di belakang. "Maaf ya, Fir, gue belum bisa kasih rumah yang layak," ucap Yuda, menurunkan kardus terakhir dari motor. Safira tersenyum lembut. "Mas, ini lebih dari cukup. Yang penting bukan rumahnya, tapi orang-orang di dalamnya." Dio dan Santi berlari ke dalam, menyoraki kamar baru mereka. Mereka sudah cukup besar untuk mengerti bahwa rumah bukan istana, tapi tempat hati bisa tenang. Malam itu, angin berembus pelan. Safira duduk di teras sambil menyapu lantai semen, sementara Yuda sibuk membetulkan kunci pintu yang agak macet. Kontrakan baru itu tak mewah, tapi cukup hangat untuk keluarga kecil Yuda. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Yuda tak lagi sekadar mengandalkan pekerjaan serabutan. Ia kini mengelola lahan parkir di wilayah pusat keramaian kota kecil mereka. Sistemnya sederhana tapi rapi, anak buahnya bergiliran menjaga lahan dari pagi hingga malam. Setiap malam, tanpa terlambat, mereka akan mentransfer hasil harian kepada Yuda dan ia mencatat setiap pemasukan dengan teliti. "Alhamdulillah, malam ini 2.500.000, Mas," kata salah satu anak buahnya lewat pesan suara. "Tipe, catet aja. Minggu depan kita rapat evaluasi," balas Yuda singkat. Pendapatan itu mungkin tak seberapa dibanding bisnis besar, tapi cukup untuk biaya makan, sekolah Dio dan Santi, serta kebutuhan rumah tangga. Lambat laun, nama Yuda semakin dikenal di kalangan internal organisasi Macan Putih. Disiplin, tegas, dan tidak sembarangan menghambur uang, itulah yang membuat para senior menaruh hormat. Suatu malam, dalam pertemuan rahasia di sebuah warung kopi tertutup, "Yud," ucap salah satu senior berkumis tebal, "kita udah musyawarah. Mulai bulan depan, kamu jadi ketua wilayah untuk sektor utara." Yuda tercengang sejenak. "Saya?" "Iya. Kamu punya anak buah yang nurut, lahan jalan kamu aman, dan gak pernah ngibul. Kita butuh orang kaya kamu." Yuda mengangguk pelan. Dalam hati, ada rasa bangga, tapi juga rasa khawatir. Semakin tinggi naik popularitas, semakin banyak mata yang mengincar. Sepulang dari pertemuan itu, Safira menyambutnya di depan pintu. "Kok lama, Mas?" "Tadi rapat organisasi, aku diangkat jadi ketua wilayah," ucap Yuda, masih tak percaya. Safira langsung memeluknya dengan senyum tulus. "Mas bisa. Aku tahu dari dulu Mas pasti bisa." Dan malam itu,
Langit di atas kontrakan mereka tampak lebih jernih. Namun jauh di balik awan, satu bintang jatuh membawa pertanda bahwa badai belum benar-benar berlalu. Bersambung.